Aceh Barat dengan ibu kota Kabupaten Maulaboh merupakan salah satu daerah yang terkena dampak tsunami paling parah pada tahun 2004 silam. Selain deretan pantai yang mempesona, di kabupaten inilah pahlawan nasional Teuku Umar dimakamkan. Makam Teuku Umar kerap dipercaya masyarakat sebagai tempat melepaskan nazar. Mayoritas penduduk adalah suku Aceh. Bahasa Aceh menjadi bahasa yang dominan digunakan oleh masyarakat setempat. Mautulang, di mana terdapat puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Rawa atau paya adalah kondisi yang melekat pada sejarah Gampong Baru Paya. Hal inilah yang menyebabkan Gampong yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Woyla Timur diberi nama Baru Paya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu sebab sebagian besar rumah masyarakat di Baru Paya merupakan rumah panggung. Gampong Baru Paya dipimpin oleh seorang kepala desa yang biasa disebut dengan Keci yang memimpin Gampong. Selain itu terdapat pula Tuhapaut, yaitu 4 orang tua yang menjadi pemberi nasihat, menjaga adat dan membantu menyelesaikan urusan Gampong. Tuhapaut biasanya mendampingi Tengku dalam melaksanakan akad nikah. Sebagian besar masyarakat Baru Paya bekerja sebagai karyawan dan buruh lepas di perkebunan kelapa sawit milik PT Mupoli Raya. Aktivitas pagi hingga menjelang sore dihabiskan di perkebunan. Setiap Jumat sore, para ibu-ibu melakukan wirid Yasin. Setiap minggu malam diadakan latihan dalail pada malam hari di Balai Pengajian Pak Tengku. Dalail adalah sejenis doa yang dinyanyikan oleh beberapa pemuda maupun bapak-bapak. Masyarakat Baru Paya biasanya mencuci di sungai dan sebagian lainnya mengambil air sungai menggunakan pompa air untuk dialirkan ke rumah. Etnis Aceh khususnya Baru Paya tidak dapat dipisahkan dengan sirih. Sirih atau biasa disebut ranup ada dalam setiap bagian kehidupan masyarakat Baru Paya. Ranup dikonsumsi dengan bermacam cara, dapat dikonsumsi daunnya saja atau dengan kapur dan pinang agar tidak terlalu pedar.
Namun uniknya, di Aceh ranuk dikombinasikan dengan kacang giling. Ranuk jenis ini paling banyak diminati, baik oleh remaja maupun orang dewasa. Bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi mengunyah, ranuk dapat dihaluskan terlebih dahulu. Dalam tradisi mengundang di Aceh masih menggunakan ranuk. Uniknya, jika masyarakat mengundang tidak menggunakan ranuk, maka yang diundang tersebut tidak akan datang. Hal ini dikarenakan ranuk sebagai lambang kemuliaan sehingga penggunaan ranuk sebagai undangan dianggap memuliakan pihak yang akan diundang. Pada acara pinangan atau lamaran, ranuk biasanya dirangkai sedemikian rupa membentuk ikan atau naga. Rangkaian ranuk ini bisa terdiri dari beberapa tingkat, tergantung jumlah mahar yang diserahkan. Sejuk adalah sejenis ritual pemberkatan oleh orang tua pada saat pernikahan maupun turun mandi. Ritual ini tidak lepas dari ranuk. Ranuk selalu ada dalam talam sejuk. Pada kenduri kematian, ranuk disajikan sebagai tanda agar doa dilanjutkan dengan tahlil. Beberapa orang tua berpendapat bahwa ranuk sebagai wujud ikhlas melepas yang pergi. Sebagai pemulia jami, ranuk kerap dihidangkan sebelum air minum atau kopi bagi para tamu yang berkunjung ke rumah masyarakat. Selain itu, untuk menyambut linto baru atau mempelai pria, akan ada tarian ranuk lampuan sebagai wujud penghormatan kepada linto baru atau menyambut orang penting lainnya. Ranuk masak, yaitu ranuk yang telah diracik untuk dikonsumsi baik dengan isi kacang maupun tanpa kacang, sering dikonsumsi sebagai selingan makanan atau sehabis makan. Acara turun mandi dengan ritual pecicap menggunakan ranuk yang digulung dan diikat dengan cincin untuk mengoleskan santan ke mulut bayi. Selain untuk ritual adat, ranuk kerap digunakan dalam pengobatan tradisional dan penambah tenaga, baik oleh tengku, tabib, maupun makblin. Tengku adalah gelar bagi tokoh agama, namun juga menjadi salah satu pengobat tradisional di Baru Paya. Biasanya, tengku mengobati pasien yang sakit dikarenakan makhluk halus, jin, atau burung dengan cara merajah. Ranuk dirajah dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Kunyahan ranuk biasanya dioleskan di kepala, hidung, tangan, dan kaki untuk mengeluarkan penyakit yang ada di tubuh penderita.
Tabib biasanya menggunakan ranuk untuk kemalon atau meramal. Kemalon biasa digunakan untuk mencari tahu jenis penyakit apa dan siapa leluhur yang berkunjung dan menjadi penyebab suatu penyakit. Kemalon digunakan dengan cara membaca mantra dan menanyakan pada ranuk yang telah dipotong kecil-kecil siapa leluhur yang datang berkunjung. Kemudian, ranuk dikumpulkan dan bersama selembar ranuk lainnya dikunyah dan disemburkan ke pasien. Makblin yang berarti sang penyambut anak adalah salah satu unsur pengobat tradisional yang dipercaya oleh masyarakat Aceh, khususnya Baru Paya. Tak dapat disangkal, posisinya sebagai bidan kampung sangat dihormati di masyarakat. Tak heran jika sebelum persalinan usia 7 bulan kehamilan, keluarga si ibu akan mengadakan acara Jok Makblin untuk meminta bantuan persalinan secara hormat kepada Makblin. Nah, kenapa Makblin masih diperdayakan oleh pihak masyarakat? Mungkin dari segi ini, Makblin ini kan langsung berada di masyarakat sendiri, di desa sendiri. Jadi inilah wajar-wajar mereka karena masalah sosial mungkin dengan Makblin. Kalau Makblin tiap hari mungkin kan mau dia ya piring kalau bahasa sini, cuci pakaian segala macam. Inilah mungkin faktor-faktor ini. Sedangkan tugas daripada bidan desa kan nggak sampai ke situ gitu. Oleh Makblin, ranuk merupakan hal yang sangat penting. Selain dikonsumsi sebagai selingan makanan, bagi Makblin, ranuk digunakan sebagai penyembuh tali pusar bayi. Saat bayi baru lahir dan selesai dibersihkan, Makblin akan mengunyah ranuk sambil membaca doa-doa. Kemudian meludahkan air kunyahan ranuk tersebut ke tali pusar bayi dan memberi taburan abu dapur. Selain untuk penyembuhan tali pusar, air kunyahan ranuk juga dioleskan pada perut ibu hamil untuk mempercepat penyembuhan luka dalam ibu hamil. Ranuk dinilai dapat menghangatkan tubuh, sehingga biasanya digunakan untuk mengobati anak-anak yang masuk angin. Ranuk juga dapat dijadikan untuk obat gatal-gatal dengan cara dikunyah dan airnya disapukan ke bagian yang gatal. Ranuk digunakan dengan alasan lebih cepat mengeringkan tali pusar. Selain itu, ranuk juga tidak menyebabkan tali pusar bau dibandingkan dengan menggunakan peralatan medis atau tidak sama sekali. Peraturan pemerintah yang melarang pemberian apapun pada tali pusar bayi yang baru lahir akan sulit direalisasikan, dikarenakan tingginya kepercayaan terhadap Makblin dan terhadap nilai yang dikandung oleh ranuk. Kadang-kadang memang kita sudah bersihkan si tali pusar itu betul-betul cukup steril, tapi kemudian oleh Makblin atau kadang-kadang oleh keluarga sendiri itu memang ini atau istilahnya disembuh diletakkan pada si tali pusat atau pada si ibu, misalnya si ibu pasca melahirkan melalui operasi itu dilakukan di sini. Ya memang kita sebagai tenaga kesehatan biasanya langsung mengatakan ya setelah dilakukan sembuh itu harus bersihkan lagi gitu untuk menjaga kesterilan tadi. Puskesmas Mautulang telah menjalin kemitraan dengan para Makblin yang memiliki daerah cakupan di Panton Reu. Pihak puskesmas telah melarang pemberian kunyahan ranuk di tali pusar bayi. Namun, kepercayaan terhadap Makblin dan nilai-nilai budaya yang masih sangat dipegang erat menyebabkan masyarakat akan menyapukan air kunyahan ranuk di perut bayi. Namun begitu, tenaga kesehatan pergi, pusar bayi akan kembali diberi kunyahan ranuk. Di tahun 2013 itu hampir seluruh Makblin sudah kita ajak untuk bermitra dengan tenaga kesehatan dalam hal ini. Untuk
untuk penolong persalinan dalam arti yang menunggu di pintu persalinan itu adalah tetap bidan. Tapi kemudian setelah itu ada hal lain seperti mungkin bacaan-bacaan atau kemudian mengurus pakaian bekas melahirkan, kain bekas melahirkan, termasuk juga untuk ritual-ritual lainnya seperti menyuruh, ya. Kemudian ada juga obat-obatan tradisional yang diberikan untuk setelah melahirkan dalam masa nifas. Nah, di situ diperjelas di dalam kemitraan bidan dengan Mak Belin itu. Jadi apa yang menjadi tugas bidan dan apa yang menjadi tugas Mak Belin, sepanjang tidak mengganggu dari sisi kesehatan buat si ibu. Nilai yang tak dapat dihilangkan dari Ranup adalah nilai kemuliaan. Oleh karena itu, Ranup digunakan di seluruh prosesi adat suku Aceh. Ranup atau dikenal masyarakat Indonesia lainnya sebagai sirih memang terkenal memiliki banyak manfaat. Ranup merupakan budaya yang tidak dapat ditinggalkan oleh suku Aceh. Hal ini berkaitan dengan falsafah hidup mereka, yaitu Ranup Pemulya Jamek. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Ranup memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Namun, yang perlu diperhatikan metode pemberian Ranup serta kebersihan Ranup yang telah dikunyah. Mak Belin sebagai salah satu tokoh yang berperan pada proses ini perlu diberikan informasi terkait kebersihan mulut dan Ranup yang digunakan. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat dan penghormatan masyarakat Aceh terhadap Mak Belin sebagai penolong persalinan dan penyembuh tradisional masih sangat tinggi. Sehingga penggunaan kunyahan Ranup sebagai penyembuh tali pusar akan sulit disesuaikan dengan program pemerintah yang melarang pemberian apapun pada pusat bayi yang baru lahir, dikarenakan dapat menyebabkan infeksi pada bayi.